bikin angka 5. Apapun dia tidak bisa selamat itu, karena kunci gak punya. Kalau supaya amal kebaikan itu bisa bernilai di akhirat, di surga, harus kenal Tuhan dulu. Makanya dalam Islam, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman, berarti mentuhankan Allah. Wa amilus sholihat, melakukan amal kebajikan, baru bernilai. Orang yang mengamal kebajikan tapi tidak mengenal Tuhan, kayak ateis gitu. Mereka cuma nikmat di dunia doang, diberi istri oleh Allah, diberi harta kaya-kaya, tapi nanti di akhirat tidak punya upah karena tidak mengenal Tuhan. Karena kata Yesus, kata Musa, kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin masuk surga, ini loh kuncinya. Yohanes 17:3. Terus Fusilat ayat 30, yaitu harus mengenal Tuhan dulu. Ya, kalau tidak mengenal, ya jangan minta gaji nanti. Orang kamu udah kerja di pabrik, minta gaji ke bosnya yang punya pabrik. Tidak bisa, daftar dulu dong. Bagaimana daftarnya? Ya kamu harus ngisi formulir apa. Setelah kamu diterima, ya kamu kerja. Sama dengan gini, kalau kamu ingin upah di surga, syahadat dulu. Isi dulu formulir. Setelah itu ada pekerjaan apa? 5 waktu setiap hari. Nanti dapat gaji di akhirat apa? Wa basyiril ladzina amanu. Kabar gembira surga gitu. Kamu udah minta gaji yang kamu udah daftar di pabrik itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, Silakan teman-teman. orang lain lagi. Kurunda lagi nyetir. Lagi nyetir teman-teman ya. Jadi silakan Anda meluahkan apa yang argumen dalam keislaman itu. Saya dengar dulu, nanti kita komentar setelah saya. Ya udah gitu loh dari tadi ya. Suruh dengerin. Ya selamat malam Jereng. Sonok atau asap tangan gitu. Iya. Selamat malam Jereng Malam. Oh, Malam. Ya Bang, Kristen ya Bang ya. Ya, Kristen. Oke, mau disampaikan apa atau mau ditanya apa, mau nanya apa nih? Ini saya ingin tahu narasi Pak Ustadz tadi. Berarti kalau menurut saya rangkuman dari kata-kata Pak Ustadz itu, semua dosa berarti ditanggung manusia itu sendiri ya Pak. Tergantung amal dan dosa dia. Kalau dia baik, berbuat menurut perintah Allah, berarti dia masuk surga. Gitulah Pak ya. Dosa ditanggung sendiri lah berarti kan. Iya. Tapi yang akan kamu tanyakan itu jawabannya Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Oke Pak, berarti kalau yang ada di Salim Muslim 49, Nah, yang itu penebusnya orang Nasrani. udah aku bilang, itu yang gimana akan itu Pak? kamu tanyakan sudah aku jawab. Ngapain ditanyakan? Itu gimana maksudnya Pak? Tadi Coba Bapak, baca berarti Al-Mu'minun. narasi Bapak. Oke. Berarti narasi Saya tahu. Berarti narasi yang Bapak ucapkan tadi salah semua lah. Ya enggak. Loh, di ayat Salim Muslim kenapa? Ya makanya sekarang gini. Saya tahu sebelum kamu bertanya, saya sudah tahu jawabannya. Ya. Jadi gini, Bang. Awalnya di dalam Islam itu. Pertama, walladzina hum ala sholawat. Ini gini ya. Jawaban dulu, pertanyaannya belakangan karena sudah saya tebak ini. Serta orang yang memelihara sholatnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yani yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Lalu penjelasannya gini dalam tafsirannya. Ayat tersebut dalam arti orang mukmin yang sudah memenuhi syarat akan mewarisi, yakni akan dialihkan kepada mereka surga yang tadinya Allah persiapkan untuk semua manusia, baik Nasrani atau Yahudi. Tetapi karena ada di antara mereka yang kafir, maka mereka tidak berhak memperolehnya. Sehingga mereka inilah yang masuk neraka karena tidak memenuhi syarat, karena mereka tidak sholat, tidak Islam mereka.
Dengan demikian, surga yang Allah siapkan buat orang-orang kafir tersebut diwarisi oleh seorang mukmin. Nah, baru pertanyaannya. Tapi ingat ya, jawabannya sudah kujawab loh. Silakan. Hadis yang mana? Nggak nyambung, Pak. Baca hadisnya. Nggak sesuai. Saya tahu. Apa yang kamu tanyakan udah aku tebak gitu. Ya itu pertanyaannya, makanya nggak dilanjutin sama dia. Tadi Bapak bernarasi dosa ditanggung sendiri. Loh, di Sahih Muslim 4969 bahwasannya ini kata Muhammad bersabda, inilah penebus dosamu dari sisa api neraka, tasani dan kafir. Tapi Bapak bilang tadi narasinya Inilah ya tanggung hadisnya. sendiri. Sementara di ayat sebentar Pak, sebentar. Ini Bang, ini dah hadisnya ya. Bentar dulu, Hadisnya Pak. itu ada di Muslim 4971 atau di hadis Muslim 4970 atau hadis Ahmad 1866. Apa ini berapa ya? Pokoknya 1866. 18666. Nah, di sini gini loh Bang. Langsung artinya ya. Jadi gini. Ini dari Nabi SAW, beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni Allah, bukan diwariskan. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi karena mereka tidak mempunyai warisan surga. Makanya jawabannya di Al-Mu'minun tadi. Jadi mereka ini diampuni oleh Allah. Nah, terus kenapa dibebankan kepada Nasrani dan Yahudi? Karena mereka tidak mempunyai warisan. Sedangkan di Al-Mu'minun yang dapat warisan surga itu cuma alladzina hum yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang Islam yang sholat. Itu maksudnya. Kalau Islam sholat kenapa masuk neraka ditulis itu, Pak? Di mana? Di mana Datuk? Loh, dibaca Sahih Muslim 4969. Inilah penebusmu dari sisa api neraka katanya, Pak. Coba dibaca dulu, Pak, Sahih Muslim 4969. Ya, intinya gini Bang, semua hadis yang 4 tadi itu sebenarnya kesimpulannya karena mereka tidak mewarisi surga, ya sudah. Surga cuma divarisin bagi umat Islam. Neraka, ya sudah. Yang tidak memenuhi syarat diwarisin, Yahudi dan Nasrani. Kalau memang surga diwarisin, kenapa kalian sholat, Pak? Kalau memang diwariskan ke surga, kenapa para bapak orang sholat? Kalau Justru memang saya diwariskan ke surga, sholat, ngapain sholat? justru saya sholat supaya saya dapat warisan. Loh, Pak, Ibaratkan tadi Bapak gini. mengatakan diwariskan. Ibaratkan gini, Bapak Ya, saya kalau diwariskan mengatakan ngapain Bapak kepada sholat, saya, Pak? Kalau memang sama dengan gini. Justru saya sholat supaya saya mewarisi surga. mengatakan diwariskan. Sama dengan gini, ingat ya, rumah ini kata bapak saya, rumahku ini karena anakku 4 diwariskan kepada anakku yang hafal Quran misalnya, maka saya harus hafal Quran biar baru mewarisi, kan gitu. Jadi jangan ditanya, Tata, kenapa kamu kok giat banget menghafal? Iya, supaya mewarisi rumah. Sama dengan pertanyaan abang, kenapa sholat Tata? Loh, karena supaya saya mewarisi surga. Silakan. Apa lagi? Iya. Berarti kalau definisi mewariskan itu apa, Pak? Saya kan orang tua sekolah. Berarti sudah dijawab kok berarti. Kita tanya lagi yang lainnya. Definisi ya. Narasi Bapak tidak ada yang menjawab. Selamat malam semua. Pertanyaan saya. Dan emang kamu Selamat malam semua. Uang kamu belum bertanya sudah ku jawab, kok tidak menjawab? Gimana sih? Kamu belum bertanya sudah ku jawab itu. Di mana jawaban saya tentang Sahih Muslim 4969 tadi, Pak? Katanya di situ Muslim yang masuk neraka ditebus. Setelah berarti kan sudah masuk neraka duluan. Kan Sudah dijawab, baru ditebus. Berarti kan sudah di neraka duluan kan, Pak? Udah ku bacakan hadisnya. Ada Tadi 4. Bapak bilang narasi pertama dosa ditanggung sendiri. Bang, itu bukan Sekarang begitu, Bang. Bapak bilang Orang lain dalam lagi. hadis itu, kenapa Yahudi dan Nasrani yang membebani? Karena memang mereka tidak mungkin masuk surga. Kok Nasrani Yahudi kok tidak mempunyai warisan mereka? Oh, Maka saya bilang kok tadi kejam kali. jawabannya. kejam, Maka masa jawabannya kejam di kali Al-Mu'min.
kami kalian jadikan tumbal untuk kalian ke surga. Sama dengan gini, sama dengan gini. Kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, maka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tiba-tiba kamu mentuhankan Yesus. Ya pasti kamu neraka. Apakah Yesus kejam? Apa kata Yesus? Enggak, saya gak kejam. Tuhan saya gak kejam, kata Yesus. Karena aku sudah memberitakan bahwa yang mewarisi surga itu bagi orang yang mengenal Allah. Loh, kamu malah aku yang dituhankan. Ya tidak kejam Tuhan itu. Sudah dikasih tahu, kamu ngeyel. Itu. Gitu, ya. Jangan lepaskan teks dari konteks, Pak. Saya tadi bertanya tentang saling muslim, bukan ke Yesus. Tadi kan teksnya Ustadz Tata jawab, bukan tanya. Saya bertanya kenapa jawabnya dari Bible saya, Pak. Kakak sudah aku jawab dari awal. Tidak ada satupun kata-kata yang menjawab pertanyaan saya, Pak. Tidak masalah, yang penting yang penonton yang paham. Penonton paham ya, Pak. Maksud saya tadi kan Ya kamu sebenarnya paham, tapi kamu pura-pura gak paham aja. bukan nggak paham, Bapak tadi narasi pertamanya dosa ditanggung manusia Bang, sendiri-sendiri. di Nah, di hadis ayat itu bukan di ayat ditanggung. itu Bang, Nah, coba di ayat kalimatnya apa? bukan saya kan membaca itu, Pak. Inilah penebus dosamu katanya, Pak. Tadi Narasi hadisnya, Allah mengampuni dosanya umat Islam itu. Sehingga mereka ini karena mewarisi surga ya tetap masuk surga. Neraka yang menempati ya Nasrani Yahudi, kan mereka tak punya warisan gitu loh. Ya mereka yang menempati. Maksudnya gitu hadis itu. Makanya jawabannya ada di Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 bahwa surga itu cuma diwariskan kepada orang yang sholat. Udah kamu mau ngeyeli apa ya tetap itu jawabannya, mau gimana? kalau cerita oh iya pula ya, sama kalian sudah diwariskan ya. Kalau kami bertobat dulu ya pula ya, salah lah kami berarti. Kalian sudah diwariskan surga. Ya siapa suruh? Udah tahu Tuhan itu Allah, malah kamu mentuhankan manusia. Siapa suruh? Oke, saya masuk ya. Itulah makanya aku bilang hebat kalian ya bisa diwariskan surga ya. Tapi sementara Muhammad pun dikubur. Gimana caranya itu? Mau muter-muter gimana? Tinggal muter-muternya udah. Silakan lah muter-muter kemana? Tata. Bukan muter-muter. Jawaban Bapak pun muter-muter. Saya nggak paham apa jawabannya pun. Dari tadi Bapak narasikan dosa ditanggung sendiri. Saya kasih tunjuk alasan itu, Bapak balik ke ayat 4 musim yang lain. Begana ya. Saya kan saya jelaskan ayat di Salim Muslim Pak 969 itu, Pak. Kenapa Bapak Sudah aku jelaskan, bahkan sudah aku jawab dari awal sudah aku jawab. dosa waris. Oke, siap. Jadi Ya. diam ya. Kutanya Ya. abang Tata ini. Oke. Apakah ini pertanyaannya kepada Abang Tata ya? Pertanyaan saya seperti ini. Islam itu adalah agama yang jawab Inna dina indallah Islam, ajaran yang diridhoi Islam itu. yang diredoi oleh Ya kamu nanya, Islam itu ajaran yang inna dina indallah Islam. iya. Yang diredoi masuk surga. Ya toh? Terus? Oke. Pertanyaan saya seperti ini. Apa? Jika ada orang yang berbuat dosa, apa hukumnya? Jadi neraka dia, disiksa dia. Terus? Kalau dia tidak bertobat, Oke. Jika ada orang yang tidak sholat subuh, itu dosa atau tidak? ya berdosa. Dosa apa kata dosa menurut Islam? Ya dosa itu nanti apa? Sesuatu yang dilarang Allah itu dosa. Yang melakukan larangan. Gini loh Bang, dulu tak jelasin ya. Baik dalam Bible atau dalam Al-Quran, orang kalau berdosa itu akan dihukum di neraka. Iya. Cuma Allah itu tunggu dulu. Lalu Tata, bagaimana caranya supaya saya ini masuk surga langsung tidak dihukum? Ya kamu jangan berdosa. Tapi dosa saya mah banyak Tata. Ya bertobat. Az-Zumar ayat 53, 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Tuhan innahu wal ghafurur rahim, dia maha pemaaf. Yang masuk neraka itu orang yang berdosa tidak mau bertobat. Sudah? Gitu. Nah sudah, silakan apa lagi? Oke. Menjadi Untuk apa bertobat, Pak? Waris surga sudah diwariskan. Dendam. Loh, makanya karena surga itu diwariskan kepada orang yang beriman, ya kamu harus beriman dong. Nah kamu udah tahu surga itu diwariskan kepada orang
dengar ya. Untuk apa lagi Bapak sholat Pak? Lain Tuhan. Satu. Orang mau dengar gitu loh. Oke, apakah Islam Silakan, apa lagi? Tata? Ya, Tanyakan apakah Islam itu masuk surga? iya. Kan ayatnya jelas. Wa basyiril ladzina amanu. Loh, kan ini ayatnya kan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum tunggu dulu. Ini udah tanya dulu, data dulu. Jadi Dengar dulu. masuk surga itu bagi siapa? Kamu kan nanya kamu kan? Surga. Jawab. Ya, kalau kamu nanya ya saya jawab gitu loh. Kuping. Ini oke. Ketawa kau. Dengar Tadi mute. teman-teman. Ya biar dijawab. Iya. Kamu mute dulu. Oke, jadi gini ya, dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan. Kalau ingin masuk surga, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat surah Al-Baqarah ayat 25. Atau Fusilat ayat 30. Itu syaratnya udah. Beriman dulu kepada Allah. Doa Allah sendiri kok yang berfirman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Lalu dia continue istiqomah, tidak menyekutukan Allah. Maka malaikat datang dan mengatakan jangan bersedih dan jangan kamu takut. Bergembiralah dengan memasuki surga. Atau Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Lalu bagaimana orang yang berdosa tapi beriman? Ya dia dihukum dulu. Sama dengan Yesus, kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, mengenal Allah. Lalu bagaimana kalau dia berdosa? Mengenal Allah kok berdosa? Ya dia dicuci dulu di neraka. Mana datanya? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundel, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala api, berarti neraka. Gitu. Data itu sangat gamblang ajaran samawi itu. Ayo, silakan, apa lagi? Silakan. Kalau bayang kita Oke, sudah? Ustaz? Ya, tapi kamu nggak wajib paham. Kalau kamu butuh paham, dipahami. Kalau kamu nggak butuh paham, ya tutup aja Oke, kupingmu kan. apa yang Anda jelaskan itu, ya mungkin hanya duniawi, bukan ukhrawi ya. Iya. Nah, bagaimana saya mengatakan begini? Saya akan buktikan bahwa Anda itu menginginkan dari nadihmu sendiri, tetapi bukan dalam keasliannya seperti itu. Nah, di sini bagaimana saya membuktikan hal ini? Dengar baik-baik ya. Iya. Dalam Al-Quran tidak tertulis bagaimana mengasihi sesama manusia. Oke, saya jawab. Jadi caranya mengasihi itu gini ya. Di dalam Al-Quran itu sangat dijelaskan. Kasih ayat dulu. Ya, oke. Jangan berkata kasar kepada manusia. Ali Imran 159. Janganlah marah. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong. Luqman 9:18. Maafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati bapak ibu. Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar ibu bapak tanpa izin. Ketika orang Kristen berbicara agama, Ini ada masih ada beberapa ribu. Masih ada berapa ribu hadisnya itu dengan Qurannya ini. Jangan dipotong. Nah, kalau kamu bagaimana caranya mengasihi sesama manusia? Coba pakai data, coba bisa nggak pakai Bible? Nah, silakan pakai Bible, jangan pakai congor. Ayo jawab Burunda.
Gurunda apa kau nih? Jawab. Nah, macet. Aduh. Mana Ustaz, diturunkan aja ini si Gurundong ini. Jangan ada banyak hiburan nanti kita. Tapi dia nggak mau jawab tuh, kediam dia di situ. Kalau ada gantinya ada apa sih? Ini siapa ini? Nggak ada lagi. Ini si Jere nih, Kristen juga nih Ustaz, Jere. Jere udah tadi, Jere udah. Apa? Jere udah nih. Atau turunin satu biar ada yang naik satu lagi itu. Hotel. Apa pada dia? Nggak ada yang multi bang. Hah? Ya soalnya penuh. Ini hotel enggak ini naik. Turunin siapa nih? Ini turunin si Ciri aja dah. Oh iya udahlah, siap aku siap kok diturunin. Nanti aku tanya Maya lagi. Masih mau bertanya? Mau masih? Ya Kalau udah. mau nanya lagi, ya udah berarti Nanti kamu kalau mau bertanya nanya susah apa? pula. Ini si Gantian Gurunda aja diturunin. gantian Ini dia ditanya kebanyakan ya. Congor nih Gurunda nih. Gantian ditanya ya. Loh, berarti melepaskan teks dari konteks ini. Di atas Loh, teksnya aku tadi baca. kamu kan udah Ustaz nanya Tata berapa kali jawab. tadi. Biarin dia Kristen tanya. Oke. Di Ya. atas teksnya Ustaz Tata jawab. Iya, Kristen iya. tanya. Maunya di situ ganti teksnya. Ustaz Tata jawab. Ya udah nanya lagi apa? Kristen Ya udah, ya. ya sudah. Kamu nanya apa? Udahlah, saya udah nggak ada lagi pertanyaan. Saya mau turun aja lah. Suruh bertanya. Oh iya. Kalau udah mau turun. Aduh. Ya, nanti enggak jawaban pertanyaan saya tadi pun tidak ada jawabannya. Iya. Coba Kamu bertanya mau lagi, nanya apa lagi? Poinnya gini Ciri, kamu boleh bertanya apapun dan kamu tidak wajib paham dengan jawabannya, itu aja dah. Kalau kamu belum paham maka dipahami. Kamu tanya apa, ya kan? Terus tadi jawabannya Kalian pun kan begitu juga. Kalau kalian bertanya sama kami, kalian paham tidak? Ini poinnya kan di kamu yang butuh tanya. Kalau kamu butuh jawab, perhatikan jawabannya begitu. Kalau kamu nggak butuh ya sudah gitu loh. Itu aja kok repot gitu loh. Ya kan? Ya udah, Jadi saya boleh nanya nih. Aduh, ini udah mau ke orang lain lagi nih. Lihat sih. Tuh, kamu kalau ke atas pasti diam. Kalau di bawah typing. Lihat sih. Apa? Ya, kamu Islam Kristen. Apa bang? Islam apa Kristen? Kenapa apa gitu bang? Adalah Bang Ahmad di handle di sini noise saya. Kristen diberikan waktu bertanya kepada Ustadz Tata. Berarti yang naik haruslah Kristen. Kristen bang. Saya Islam. Oh, kalau Islam turun ya bang ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya bang ya. Sudah. Kau jadi tomater, saya jadi anak-anak bang. Ya, ini masih butuh punya pertanyaan apa tidak nih Ciri? Kalau masih punya pertanyaan silahkan ya kan. Tapi kalau ya, kamu boleh, Bang. bertanya ketika dijelaskan mohon ya dengan hormat diperhatikan jawabannya. Ketika nggak jelas silahkan kamu konfirmasi lagi gitu loh. Itu namanya bertanya gitu loh. Kalau kamu butuh bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak ya kamu punya pilihan lain gitu loh. Silahkan. Oke, siap. Darat. Jadi saya tanya nih bang ya. Jangan-jangan ngelek nggak? Darat tiba aja. Ros, kenapa nih Ros? Nggak bisa dibesarkan Ros? Lagi ada telepon mungkin ya nih. Error, saya nendang juga nggak bisa nih, saya nendang. Iya. Saya ngeklik.
udah. Lanjut main. Ngelik ya? Udah. Silakan. Jerry, kamu apa merah sinyalmu? Ros, jangan terjeda lah Ros. Susah jadinya ngontrolnya. Aduh, jaringannya ngelek kayaknya ya. Udah jelas. Silakan. Halo. Angin, selamat malam Angin. Ini Bang Erik. Selamat malam bang. Ini Bang Erik nih. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau ditanyain sama Ustadz Tata, silakan. Ya, silakan bertanya. Mau ditanyain sama Ustadz Tata, silakan. Ada makan Ustaz. Ustaz ada makan Ustaz. Ya, silakan. Orang judulnya dibaca itu loh. Berarti kalau Muslim yang bertanya kepada Ustadz Tata bagaimana nih? Karena di sini judulnya Ustadz Tata jawab Kristen katanya. Gimana Bang Erik? Anggap aja ini Mas Erik ini makilin Kristen tadi, dia tadi dikasih kesempatan untuk bertanya kan nggak mau ambil tuh si Jere tadi kan. Nah ini Mas Erik aja yang makilin bisa kan gitu. Nggak bisa, jangan. Saya pikir ini temannya si itu Ica itu kok profilnya Ica ini kayaknya si Angin ini loh. Bang Bro Erwin masih monitor Bang Bro Erwin. Bang Bro Erwin. Bro R ini masih monitor nggak? Bang Bro R, Ya, Bro. Bro Erwin. Abang, saya turunkan ya Bang ya, biar ada untuk otin ya Bang Bro. Biasanya 2 natur Bang Erik. Ya nanti naik lagi. Ini ada Bang Erik, ada Ustadz Miftah. Saya ada kegiatan habis ini ya. Oh iya Pak Ustadz. Oh iya Pak. Kemana Ustaz? Sini aja lah. Parkun aja parkun. Ada kegiatan saya gak enak. Ya aduh. Silakan dinaikkan dulu. Masih ada waktu. Nggak ada yang mau multi Ustadz. Mungkin mereka terguncang dengan pemahaman Ustadz yang begitu gemilang ya. Ya kita sendiri pun salut dengan pemahaman Ustadz. Tapi begitu saya mau salam dulu. Jurus selamat malam. Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.